Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Kang Iping, channel obrolan ringan tentang pertanian, peternakan, perikanan, dan jalan-jalan tentunya. Alhamdulillah siang ini saya berada di greenhouse yang berada di Nyalindung, Sukabumi, tepatnya di Kocida Farm. Hari ini kegiatan kita adalah membongkar tanaman cabai keriting yang sudah tidak produktif dan akan kita lakukan pembaruan. Cabai ini alhamdulillah sampai saat ini sudah panen yang ke-31. Total panen nanti kita coba cek ya di administrasi dengan harga yang fluktuatif. Kita sempat panen itu di harga yang terbaik 70.000 sampai 80.000 dan sampai di titik terendah di angka 20.000. Ini panen yang ke-30 kemarin. Sebetulnya masih di angka 20 kiloan, tapi diputuskan hari ini kita tebang atau kita ganti dengan pohon cabai yang baru. Dan alhamdulillah sebagai pembelajaran kita sudah dapat ilmunya. Kalau penanaman pertama kemarin kurang begitu berhasil, penanaman kedua yang selanjutnya alhamdulillah sudah cukup berhasil. Polanya sudah kita temukan, pola perawatan untuk di GH ini. Dan alhamdulillah karena kita diberikan pendampingan oleh Bank Indonesia dari Nudira sebagai pendamping dan vendor. Kebetulan Pak Nur Samsu yang memang ahlinya cabai. Terima kasih banyak sudah mendampingi dengan baik. Walaupun kita teknis di lapangan masih ada beberapa kekurangan. Insyaallah untuk penanaman selanjutnya akan kita perbaiki semuanya. Dengan perbaikan itu mudah-mudahan hasilnya nanti akan lebih bagus, lebih baik dari penanaman yang pertama, kedua. Ini setelah tanaman ini habis semua, setelah dibersihkan, nanti bagian dari polybag ini kokopit atau tapas kelapa ini akan kita ganti dengan yang baru. Setelah itu kita akan persiapkan bibit cabai yang akan kita tanam. Prosesnya mungkin sekitar 1 bulan kurang lebih. Proses menunggu bibit, proses penggantian media tanam. Kalau polybagnya ini masih cukup bagus, masih bisa
digunakan. Adapun mungkin lain-lainnya yang harus disiapkan adalah bambu ini masih bagus, bambu ajirnya. Ini juga tali-tali ini masih tali rapia, ini masih bisa dipergunakan untuk penanaman selanjutnya. Jadi yang kita siapkan dan memakan biaya besar adalah penyiapan kokopit. Adapun yang lainnya, selang-selang irigasi masih cukup bagus dan kuat, dan sebetulnya bisa dipakai beberapa kali penanaman atau bisa bertahun-tahun, kecuali selang irigasi ini terinjak. Tapi diinjak pun ini sebetulnya sangat elastis, sangat kuat, jadi insya Allah bisa dipakai dan tidak akan diganti karena kekuatannya memang bertahun-tahun. Lain-lainnya yang harus diganti itu, kalau kawat ini cukup kuat, kawat untuk ajir juga cukup kuat, jadi memang hanya bibit dan kokopit aja yang perlu diganti. Polybag kecil ini juga masih bisa dipergunakan untuk pembibitan, karena masih utuh, tidak ada yang sobek. Oh iya, maaf. Nah ini betul, ini polybag ini harus diganti karena bawahnya ini memang dipotong polybag bagian bawahnya. Coba kita cek, jadi memang ini harus diganti. Coba bongkar hiji, bah. Bongkar hiji, cabut tangkalna. Punten. Oh iya, punten, bah. Nah iya, jadi polybag kecil harus diganti karena memang ketika penanaman bagian bawahnya dipotong supaya akar bisa masuk ke polybag yang besar. Ajir masih bisa kita kumpulkan di sini ajirnya. Soalnya penanaman kedua ini akan lebih ringan untuk pembiayaan sepertinya, karena memang ada beberapa item yang memang tidak perlu diganti. Kecuali polybag yang memang betul-betul kelihatan sobek atau rusak, atau memang ada penggantian seperti ini. Tapi ini hanya beberapa persen aja, mungkin tidak sampai 20% yang rusaknya. Nah, kita akan coba lihat kenapa memang cabai ini harus kita ganti. Nah, ini kita lihat dari segi buahnya.
cabai ini sudah kecil. Jadi memang ini mempengaruhi kepada timbangan cabainya. Walaupun sebetulnya masih bisa dipertahankan untuk beberapa kali panen, tapi nutrisi yang kita gunakan tidak sesuai dengan hasil yang kita dapat. Jadi nutrisinya tetap normal, tidak ada pengurangan nutrisi, tapi hasil panen tidak maksimal. Jadi kita putuskan untuk diganti. Tidak berimbang antara biaya produksi dan hasil yang didapat. Nah, ini seperti ini. Nah, mungkin kedepannya setelah kemarin penanaman kedua ini kita dapat pembelajaran yang cukup banyak. Jadi penanaman ketiga ini kita akan coba perbaiki. Kita akan evaluasi apa yang harus diperbaiki, kita akan perbaiki supaya penanaman ke depan hasilnya lebih bagus, lebih maksimal. Nah, ini sebetulnya masih muncul bunga-bunga yang baru, tapi kondisi daun sudah seperti ini. Jadi sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Setelah ini kita akan lakukan sterilisasi hama, yaitu dengan penyemprotan disinfektan nantinya, dan ada perlakuan khusus agar supaya hama ini nanti ke depannya bisa berkurang. Dan juga nanti akan ada pencucian plastik UV. Yang memang kendalanya ketika musim hujan itu, UV itu pasti ada lumut, dan lumut-lumut itulah yang menghalangi masuknya intensitas sinar matahari ke greenhouse. Jadi kita akan treatment semuanya supaya hasilnya nanti penanaman yang ketiga lebih bagus dari penanaman sebelumnya. Awal penanaman kemarin tahun 2022 itu bulan Maret.
Pas nanam teh Maret ya, Wal? Setahun ya? Keunggulan penanaman liga ini adalah tidak terlalu banyaknya kita menggunakan pestisida dan insektisida kimia, walaupun dalam waktu-waktu tertentu ketika hama itu cukup akut, biasanya kita melakukan penyemprotan dengan pestisida dan insektisida, tapi itu volumenya tidak terlalu banyak karena kita selalu melakukan penyemprotan dengan pestisida nabati. Biasanya intervalnya 3 hari sekali, jadi cukup terjaga. Pestisida nabatinya kita biasanya menggunakan bawang putih, dari 1.200 pohon mungkin sampai hari ini sisa di angka 1.100 pohon. Jadi 100 pohonnya memang ada yang kena hama di awal atau di pertengahan, akhirnya kita buang karena untuk menghindari hama itu menyebar ke pohon-pohon cabai lain. Jadi mungkin tersisa sekitar 1.000 pohon sampai 1.100 pohon. Tapi kalau untuk hasil panen alhamdulillah bagus. Cabai yang dihasilkan juga kualitasnya bagus. Semoga penanaman selanjutnya lebih bagus. Mohon doanya, karena secara keilmuan kita sudah mendapat pembelajaran dari 2 kali penanaman, dan alhamdulillah mendapat pendampingan dari ahlinya, dari ahli cabai, dari Pak Nur Samsu. Ya, semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada teman-teman yang lebih mumpuni di bidang penanaman cabai di greenhouse, silahkan komen, silahkan kasih masukan. Jayalah petani Indonesia. Barang-barang kita bisa diterima di negeri sendiri, petani kita bisa berjaya di negeri sendiri, tidak dikalahkan oleh produk-produk luar. Harus banyak saling sharing, saling mengisi, saling berbagi secara keilmuan untuk keberjayaan kita di masa mendatang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.